kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Aswita Dewi yang akan menemani pada bincang-bincang kita kali ini. Kira-kira bincang-bincang kita kali ini bakal ngebahas apa ya? Nah, sebagai salah satu instrumen investasi yang harganya cenderung meningkat setiap tahunnya, kini emas mulai diminati oleh masyarakat umum. Nah, sahabat Pegadaian juga udah mulai banyak nih yang ingin memulai untuk berinvestasi emas. Tetapi ada baiknya sebelum kita mulai berinvestasi emas, kita berbincang-bincang dulu dengan pakarnya emas, yaitu Bapak Rudi Kurniawan. Langsung saja kita sapa yuk. Halo Bapak. Halo Mbak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak, kesibukan apa aja yang lagi dijalanin Pak? Biasalah kegiatan rutin kantor, kemudian sekarang ini lagi happening cerita tentang investasi emas. Kebetulan ada buku saya tentang investasi emas, jadi lagi rame lagi. Mulai dari webinar sampai juga dengan literasi dan diskusi-diskusi di virtual. Berarti Bapak sebagai pembicara sekaligus penulis buku ya Pak? Siap. Kalau boleh tahu buku apa tuh Pak yang Bapak tulis? Judulnya buku Kemilau Investasi Emas. Ditulis kami bertiga dengan teman saya Bapak Ihsan Palaloy dan Ibu Tita Agustini. Itu buku terbitnya tahun 2006. Tapi buku investasi ini karena memang merupakan buku dasar, jadi memang sekarang masih sangat relevan untuk teori-teori ketika kita mau berinvestasi emas. Baik Pak, seperti yang Bapak bilang tadi ya Pak, sekarang ini kan lagi happening tuh ya kan Pak, ya. Investasi emas. Betul. Nah, kalau ngomongin emas, apa sih Pak emas dan apa manfaat dari emas itu sendiri Pak? Baik ya, emas itu memang sesuatu yang unik ya, spesial saya katakan. Dia sebetulnya logam biasa, ada di dalam tabel periodik itu nomor atomnya 79. Nama kode atomnya AU, singkatan dari kata aurum. Aurum itu ternyata nama Dewi Yunani kuno yang berarti Dewi Fajar Bersinar. Maka kenapa disebut aurum? Karena ternyata emas ini memiliki cahaya yang indah, ya, kuning cerah tapi tidak menyilaukan, sebagaimana cahayanya fajar bersinar. Seperti itu. Jadi memang kemudian jadi aurum. Nah, emas ini memiliki sifat-sifat yang unik ya. Berat jenisnya dia relatif paling berat dibandingkan logam-logam tembaga ataupun perak, tapi di bawah logam platinum. Kemudian memiliki yang namanya sifat biocompatible. Ini yang jarang diketahui orang, artinya ketika logam emas ditempelkan, ditanamkan dalam tubuh manusia, dia tidak menimbulkan infeksi. Oh iya Pak. Ya, kemudian ya makanya kenapa kita mengenal ada gigi emas misalkan. Itu karena memang emas itu biocompatible. Kemudian emas itu malleable dan ductile, artinya mudah ditempa, mudah dibentuk. Kemudian lembek ya teksturnya sehingga memang bisa dijadikan perhiasan. Kemudian non-odors, tidak berbau. Nanti akan berfungsi kepada bagaimana kita menguji emas itu asli atau tidak. Kemudian non-magnetik, kemudian juga yang berikutnya adalah emas itu tidak berkarat. Makanya salah satu pilihan kenapa emas menjadi perhiasan adalah salah satunya emas itu tidak berkarat. Karena kalau berkarat bisa iritasi tangan yang menggunakannya. Itu dan yang berikutnya yang paling penting, emas itu sampai sekarang langka. Bukan barang yang mudah ditambang, tidak gampang ditambangnya, dan keberadaannya sangat langka di dunia. Itu sebagai emas sebagai sebuah logam yang unik dan spesial. Fungsinya dari dulu emas itu ada 4 hal kalau saya catat. Yang pertama fungsi perhiasan. Karena dari zaman dahulu emas diidentikan dengan sesuatu yang nomor 1, elegan, juara dan lain sebagainya. Kemudian fungsi berikutnya alat tukar. Zaman dahulu kita mengenal koin-koin emas peninggalan kerajaan. Itu karena memang emas digunakan sebagai alat tukar. Kemudian alat ukur. Dulu hitungan-hitungan ada istilah-istilah yang menggunakan alat ukurnya dari emas. Kemudian dan dari zaman dahulu emas itu berfungsi sebagai store of value ataupun alat penyimpan nilai. Kita terjemahkan sekarang sebagai alat investasi. Ya, karena kita mengenal peninggalan-peninggalan kerajaan Fir'aun kerajaan Majapahit, selalu ditemukan yang namanya koin-koin emas, dan itu sampai sekarang ada nilainya. Oh, iya. Jadi itu fungsi emas secara umum. Berarti banyak sekali ya Pak? Banyak sekali. Terus Pak, boleh tolong jelasin nggak Pak, apa sih jenis-jenis dari emas itu Pak, dan kadarnya itu berapa aja Pak? Baik, jadi emas yang biasa dijadikan untuk
digunakan manusia sekarang ini ada berbagai jenis ya, yang untuk investasi. Pertama emas perhiasan tentunya. Emas perhiasan, kemudian emas murni, emas batangan, kemudian ada lagi emas granul. Emas granul itu butiran-butiran emas yang untuk bahan baku. Nah, jadi memang itu jadi bahan baku di pabrikan perhiasan. Itu juga bisa dijadikan koleksi karena sebetulnya itu juga emas murni, cuman memang belum dicetak. Kemudian yang berikutnya yang udah agak jarang peminatnya itu adalah numismatik, emas koin emas. Koin emas zaman dahulu maupun koin emas zaman sekarang, karena banyak negara-negara tertentu masih mengeluarkan koin emas ya, untuk keperluan koleksi. Nah, bagaimana kadarnya? Kalau emas batangan, granul itu biasanya emas murni, artinya belum dicampur dengan logam lain. Kalau perhiasan itu pastinya sudah dicampur dengan logam lain. Kenapa perhiasan dicampur dengan logam lain? Karena perhiasan itu memerlukan tekstur logam yang agak keras. Sementara emas murni teksturnya lembek. Oh iya. Nah, jadi kalau kita menggunakan emas murni sebagai logam perhiasan, maka nanti bentuk perhiasannya akan mudah berubah. Mudah penyok, mudah gepeng gitu. Tapi nggak mengurangi nilai dari emas itu ya Pak? Nah, nanti itu akan pengaruh ke nilai. Jadi sebuah logam ketika mau dijadikan perhiasan, logam emas menjadikan perhiasan, dia harus dicampur dengan logam lain. Nah, tujuan mencampur itu ada dua. Pertama, mendapatkan tekstur yang lebih keras karena memang supaya lebih tahan lama bentuknya. Kedua, warnanya. Emasnya kuning, campur tembaga merah. Nah, itu akan muncul gradasi warna yang berbeda. Kuning kemerahan gitu kan, merah kekuningan tergantung komposisinya. Nah, kebutuhan desain juga kan ada. Oh, pengen yang warnanya agak kemerahan, pengen agak dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang dua tujuan untuk mencampur itu adalah untuk mendapatkan tekstur dan warna yang berbeda. Maka kemudian emas perhiasan kadarnya pasti tidak murni, kecuali emas perhiasan yang bentuknya sederhana lah, emas batang cincin bandilan itu sangat mungkin masih bisa. Cuman konsekuensinya dipakai hari-hari ya bentuknya suka penyok-penyok seperti itu. Mungkin itu Mbak. Oh, iya. Jadi ada emas murni, emas perhiasan, granul, dan koin emas. Terus kalau kan ada emas batangan itu sama ya Pak? Sama emas murni berarti? Ya, emas batangan sama emas murni. Itu. Yang dimaksud emas batangan itu ya emas murni. Oh iya. Terus Pak, menurut Bapak nih Pak, kan ada emas perhiasan, ada emas batangan, itu lebih baik yang mana Pak? Untuk investasi. Baik, jadi tadi sudah diketahui bahwa emas murni, emas batangan itu ada emas murni, sementara emas perhiasan adalah emas yang sudah dicampur. Tapi tetap ada emasnya, itu kan malah ada emasnya. Mana yang lebih baik? Sebetulnya tergantung ekspektasi investor ya. Kalau kita beli emas murni, itu yang dibebankan kepada kita itu harga emasnya dan ongkos cetak. Ya kalau ongkos cetak barang-barang cetakan itu nggak seberapa gitu. Tapi kalau kita beli emas perhiasan, selain nilai emasnya sendiri, ada ongkos desain. Nah, ada ongkos desain atau ongkos bikin, kemudian juga ada pajak perhiasan, karena masuknya ke barang mewah itu. Sementara emas batangan ada pajaknya cuma sedikit kecil karena memang dia dihitung barang baku. Kemudian ada margin toko yang dijual di toko perhiasan di mall. Maka kemudian harga belinya antara emas murni dan emas perhiasan akan lebih mahal emas perhiasan ya, dengan jumlah emas murninya yang sama misalkan. Jadi mana yang lebih baik ya? Tentunya kalau hanya untuk investasi, saya sarankan emas batangan karena biaya ongkosnya lebih sedikit. Tetapi kalau selain untuk investasi juga untuk berhias, untuk bisa tampil kece, tampil cantik, ya silakan emas perhiasan. Karena biaya cantik, biaya kece itu mahal. Jadi masing-masing punya persepsi keinginan yang berbeda, bisa aja gitu kan. Tapi kalau kita sudah punya cukup perhiasan dan kita menyimpan emas hanya untuk keperluan investasi, tentunya akan lebih efisien kalau kita menggunakan emas batangan ataupun emas murni. Kayak gitu, Pak. Terus kan Pak, emas kan setahu kita tuh ada emas antam, ada UBS ya Pak. Ya. Persamaan dan perbedaan antara emas antam dan emas UBS itu apa ya Pak? Boleh tolong dijelasin masing-masing nggak Pak? Oke, baik ya. Jadi sekarang banyak pemain di logam emas batangan ya. Nah, tadi yang disebutkan baru dua ya, UBS, kemudian Antam, kemudian juga ada emas batangan Galeri 24, ada Lotus RC, ada Waris, ada EOA Gold, ada Mini Gold, ada Big Gold, banyak. Sekarang sudah banyak pemain di emas batangan, gitu kan. Semua mengklaim sebagai emas murni ya, karena memang emas 24 karat ataupun 99,99%. Nah, itu menurut saya
kesemuanya itu sama-sama emas murni, ya. Cuman yang membedakan hanya brandnya saja. Misalkan Antam memproduksi barang yang sama karena memang Antam itu adalah perusahaan BUMN dan mempunyai akreditasi internasional, maka sertifikasinya LBMA misalkan. Sementara yang lain ada yang sertifikasinya dari Sukopindo, ada yang sertifikasinya dari SNI, dari akreditasi nasional dan lain sebagainya. Tetapi semuanya emas murni. Ya, saya bisa pastikan kalau semua barang tadi digadaikan, itu penaksir pegadaian pasti akan menaksirnya sebagai emas 24 karat. Dan harganya sama persis, nggak dibeda-bedakan cetakan Antam ataupun yang lainnya. Jadi kalau nilai gadaiannya itu akan sama. Tapi di pasaran karena ada brandnya, ya mana yang lebih terkenal duluan, mana yang pemain baru, tentunya jadi ada beda harga. Terus Pak, berbicara tentang kadar dan karat emas itu apakah berbeda Pak? Oh ya, betul. Jadi di dalam dunia perhiasan ada istilah karat, ya, tapi mempunyai pengertian berbeda. Pengertiannya dua. Ya, jadi karat di dalam perhiasan emas itu menunjukkan tingkat kemurnian ataupun kadar emas murni di dalam sebuah perhiasan. Tetapi karat di dalam batu permata itu bukan kadarnya, tapi menunjukkan besarnya atau beratnya batu permata. Jadi 1 karat itu di dalam batu permata sama dengan berat 0,2 gram atau 200 miligram. Karena kata karat itu awalnya berasal dari kata karob. Karob itu nama semacam biji polong-polongan yang beratnya konsisten setiap biji itu 200 mg. Nah, kemudian itu dijadikan satuan untuk mengukur batu permata. Nah, kemudian ketika dimasukkan jadi istilah karat di emas, itu menjadi kemurnian emas, kadar emasnya. Maka di Amerika disebut fineness, kadar emas itu, kemudian di Eropa disebut purity. Ya, di Indonesia disebut karat. Itu semua sama istilahnya. Yang menunjukkan jumlah emas murni di dalam sebuah campuran. Kalau untuk emas, kalau untuk batu permata menunjukkan besarnya atau beratnya ukuran batu permata itu. Oh iya Pak, beberapa waktu lalu sempat heboh kan ya Pak berita tentang pemalsuan emas. Ya, oke, emas palsu di Cina. Iya. Ya. Kira-kira ada nggak Pak tips dari Bapak cara bedain emas asli atau emas palsu gitu Pak bagi orang awam yang masih istilahnya tuh masih suka bingung gitu kan ya Pak, ini asli nggak ya gitu. Baik ya, jadi cara membedakan emas ini asli atau enggak, atau perhiasan ini terbuat dari emas atau tidak, itu kembali kepada tadi sifat unik emas ya. Misalkan emas itu non magnetik. Nah, maka ketika kita mau menguji sebuah perhiasan ini emas atau bukan, cukup ditempelkan saja dengan magnet. Kalau dia nempel, kuat, nah berarti dia banyak campurannya atau emasnya malah nggak ada. Karena kalau emas sendiri, emas murni ditempelin nggak magnetik. Satu. Jadi yang pertama dari sifat fisiknya yang non magnetik. Kemudian dari sifat fisik yang kedua, non odors. Emas itu tidak berbau. Caranya mudah. Ketika Bapak Ibu penerima perhiasan yang dikatakan orang emas, pegang, kemudian digosok-gosok. Nah, kemudian cium. Nah, kalau ada tercium bau amis, bau pahang, itu pasti itu bukan emas. Karena emas non odor. Digosok kayak apapun juga tetap nggak ada aromanya. Nah, seperti itu. Jadi non magnetik, non odor itu bisa salah satunya. Kemudian ujian yang lebih teliti adalah uji berat jenis. Emas itu memiliki berat jenis yang lebih berat daripada logam yang lain. Yang saya maksud adalah tembaga. Tembaga itu berat jenisnya 8,8. Emas itu 19,3, berarti kan jauh. Kemudian perak sendiri berat jenisnya 10,5. Nah, maka ada yang dekat dengan emas, yaitu berat jenisnya platina 21. Nah, salah satu mengujinya adalah dengan uji HEP. Uji HEP itu uji timang-timang. Nah, kalau berat jenisnya besar, maka dia akan terasa ampek gitu ya. Nah, ampek itu berat, lebih berat. Nah, makanya salah satunya ngujinya seperti itu. Nah, jadi kalau di timang-timang ini ada ampek terasa lebih berat, itu mas. Tapi kalau misalkan kok enteng aja, berarti dia perak atau tembaga. Karena perak hampir separohnya, tembaga dikurang dari separoh dari badan berat emas. Dengan ukuran besar yang sama, emas akan terasa lebih berat dibandingkan logam perak atau tembaga. Nah, itu jadi uji HEP, uji dicium baunya, uji magnetik, kemudian yang tentunya dengan uji kimia. Yang biasa dilakukan oleh para penaksir pegadaian adalah uji kimia. Kenapa? Karena salah satu sifat emas itu, emas tidak larut di dalam larutan asam. Kecuali dia larutnya di dalam larutan asam hidroklorik asid namanya. Nah, jadi kalau logam lain di dalam larutan asam dia akan larut. Digosok, ditetesi, hilang.
Tapi kalau emas enggak. Emas baru habis kalau ditetesi dengan cairan hidroklorik asid. Yang hidroklorik asid itu campuran antara HCl dan HNO3. Itu ada komposisinya tersendiri. Itu biasa digunakan oleh para penaksir pegadaian untuk mengetahui suatu perhiasan ini emas atau bukan dan kadarnya berapa. Baik, Seperti Pak. itu. Berarti banyak ya Pak tips yang Banyak bisa kita caranya, lakukan untuk membedakan emas Ya, asli dan emas ya, palsu. kalau yang teknologi tinggi ada dengan laser, ada dengan cupellation dan lain sebagainya banyak. Baik sahabat pegadaian, kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya.